Jadi aplikasi wajib yang harus dimiliki oleh orang yang bertempat tinggal di negara Brunei Darussalam adalah BruHealth. Halo semuanya, selamat pagi dan assalamualaikum. Lanjut video selanjutnya. Pada video hari ini Wulan akan sedikit menjelaskan tentang salah satu aplikasi yang ada di negara Brunei Darussalam. Ini bukan aplikasi untuk online shopping atau juga bukan aplikasi untuk mencari jodoh ataupun aplikasi-aplikasi yang tidak tentu ya. Ini adalah aplikasi yang diwajibkan dimiliki oleh sesiapa saja yang berada atau menetap di negara Brunei Darussalam, baik warga negara Brunei Darussalam ataupun penduduk yang bertempat tinggal di negara Brunei Darussalam. Dan aplikasi tersebut namanya adalah BruHealth. Sebenarnya aplikasi BruHealth ini sudah lama diluncurkan, kurang lebih di bulan Mei tahun 2020. Jadi agak sedikit, kalau dibilang adalah basi ya, kalau Wulan menjelaskan untuk saat ini. Tetapi tidak ada salahnya kita mengetahui salah satu aplikasi yang diwajibkan dimiliki oleh orang yang berada di negara Brunei Darussalam ini, karena di Indonesia juga baru saja diluncurkan aplikasi Peduli Lindungi. Kayaknya kalau untuk memasuki premis-premis perniagaan, khususnya mall di negara Indonesia, kita diwajibkan untuk memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Jadi di aplikasi Peduli Lindungi itu sama seperti di BruHealth, menyimpan macam data kesehatan kita dan juga program vaksinasi yang sudah kita laksanakan. Jadi sama ya antara aplikasi BruHealth dengan aplikasi Peduli Lindungi yang ada di Indonesia. Aplikasi BruHealth ini diluncurkan oleh pihak kerajaan negara Brunei Darussalam, khususnya oleh Kementerian Kesehatan negara Brunei Darussalam sekitar bulan Mei tahun 2020. Jadi kurang lebih sudah setahun yang lalu aplikasi BruHealth ini mengandungi tentang informasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Jadi mencakup semua hal yang mengenai COVID-19. Jadi aplikasi BruHealth di negara Brunei Darussalam itu dipergunakan untuk memasuki premis-premis perniagaan seperti kedai runcit, kedai makan, restoran, mall, pasar, tamu, untuk memasuki kayak masjid, surau, tempat ibadah, bangunan-bangunan kerajaan, atau tempat-tempat yang menyediakan QR code untuk diimbas di pintu masuknya. Jadi bagi sesiapa yang memasuki tempat-tempat umum diwajibkan untuk mengimbas kode QR saat memasuki premis tersebut. Yang terbaru itu dapat digunakan untuk menempa atau untuk membooking program vaksinasi atau suntikan vaksinasi COVID-19 yang ada di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Seperti di indoor stadium yang Wulan lakukan beberapa waktu yang lalu, diwajibkan bagi sesiapa saja untuk melaksanakan booking terlebih dahulu sebelum melakukan program vaksinasi. Jadi untuk mengurangkan kesesakan saat kita akan melaksanakan program vaksinasi, karena di sana juga ditentukan jam-jamnya untuk kita melaksanakan program vaksinasi tersebut. Setidaknya datangnya harus 30 menit sebelum dilaksanakan vaksinasi. Dan jikalau sudah menerima 2 dosis atau full dosis dari vaksin COVID-19, kita dapat mengunduh macam sertifikat melalui aplikasi BruHealth tersebut. Jadi di aplikasi BruHealth ini juga menyimpan tentang data vaksinasi yang sudah kita lakukan.
Dan Wulan akan kasih lihat di sebelah bagaimana tampilan dari aplikasi BruHealth yang ada di negara Brunei Darussalam. Setiap hari kita itu sebenarnya diwajibkan untuk melakukan macam self-report tentang kesehatan dari diri kita. Jadi kita harus tekan self-report. Dan di sini juga akan ditanyakan tentang borang laporan kesehatan COVID-19. Jadi BruHealth ini mencakup tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19. Dan pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab setiap harinya. Karena bulan ini memang tidak ada macam sakit, tidak ada macam kayak menjalani ujian COVID-19, tidak ada simptom apa-apa. Jadi pada hari ini Wulan harus mentik bahwa aku memang lagi benar-benar sehat ya. Dan code yang keluar kalau kita itu sehat memang adalah code hijau. Nanti kita akan bahas sedikit tentang code atau kode-kode yang ada di aplikasi BruHealth. Di sini juga dijelaskan bahwa Wulan itu sudah menerima suntikan 2 dosis atau full dosis dari vaksinasi COVID-19 yang ada di negara Brunei Darussalam. Dan for your information, vaksin yang kuterima di sini berjenama atau bermerek Moderna. Kita akan bahas tentang fitur-fitur atau hal-hal yang ada di aplikasi BruHealth. Aplikasi BruHealth menyediakan tentang epidemic update COVID-19 terkini yang ada di Brunei Darussalam dan juga di dunia. Dan juga menyediakan tentang kode penilaian pribadi seperti yang Wulan jelaskan tadi, yang kita harus melaksanakan self-report tiap hari. Dan seperti yang Wulan dapatkan tadi adalah berkode hijau yang menyatakan bahwa Wulan itu sehat dan diizinkan untuk masuk ke premis-premis umum atau premis-premis perniagaan dan juga mengikuti sebarang activity. Kemudian ada juga kode kuning. Kode kuning ini beresiko rendah tetapi masih dapat diizinkan untuk memasuki premis perniagaan dan melakukan sebarang activity. Yang ketiga ada berwarna merah, merupakan orang dengan close contact dengan pesakit COVID-19. Orang dengan kode merah ini tidak diizinkan untuk memasuki premis perniagaan atau mengikuti sebarang activity dan tidak juga diizinkan untuk melakukan atau mengambil program vaksinasi. Kemudian ada lagi kode berwarna ungu atau purple. Ini merupakan orang yang menderita COVID-19 yang sudah disahkan positif dan wajib mengikuti program karantina baik di pusat pengasingan ataupun di rumah kalau sekiranya jangkitannya itu tidak terlalu teruk ya. Dan yang terakhir, pemegang kode berwarna biru merupakan orang atau pesakit COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh tetapi masih diwajibkan untuk melakukan karantina selama 14 hari. Di aplikasi BruHealth juga menyediakan COVID-19 Knowledge, mencakup sidang media atau jumpa pers yang dilakukan oleh pihak kerajaan negara Brunei Darussalam, misalnya dari Kementerian Kesehatan atau MOH terkait dengan jangkitan COVID-19 yang ada di negara Brunei Darussalam. Kemudian juga kita dapat melakukan perjanjian online untuk jumpa dokter by video consultation, mungkin ya maksudnya di sini, karena Wulan juga belum pernah melakukan video consultation by online dengan dokter yang ada di negara Brunei Darussalam. Dokter di sini dimaksudkan adalah klinik-klinik kerajaan, tidak termasuk dengan klinik swasta. Dalam setahun lebih ini kalian sering melihat Wulan itu selalu men-scan QR code jika memasuki macam kayak mall, masuk ke restoran atau premis perniagaan yang ada di negara Brunei Darussalam. Jadi selain itu dapat mengesan jika sekiranya ada close contact dengan penderita COVID-19. Jadi untuk memudahkan pihak kerajaan negara Brunei Darussalam untuk melakukan kontak tracing dengan penderita COVID-19 seperti yang terjadi saat ini ya. Dan yang terbaru ada perintah kuarantin digital yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan. Apabila kalau kita menerima perintah kuarantin digital, kita akan menerima SMS dan kita harus melaksanakan perintah kuarantin. Kalau tidak, kita akan kena denda sebesar Rp5.000 atau 50 juta rupiah.
Semoga dapat sedikit memberikan informasi kepada kalian yang ada di Indonesia tentang aplikasi yang wajib dimiliki oleh sesiapa saja yang tinggal di negara Brunei Darussalam. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video bulan selanjutnya. Bye-bye.